lupa dan tak jemu, marilah kita curahkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Nah, pada video kali ini saya akan membuat laporan literasi mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan judul besar Pengelolaan Keuangan Pendidikan. Sebelum ke situ saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiah Ritonga, biasa dipanggil Nurul, dengan NPM 214134216. Saya dari kelas 3H, Prodi PGSD, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Sutarini SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan pengertian keuangan sekolah. Menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, dan sini ternyata ada tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Lalu di sini ada prinsip-prinsip pengelola keuangan sekolah. Yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kemudian di sini juga terdapat pembagian tugas pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu ada otorisator, yang kedua ordinator, yang ketiga bendaharawan. Dan ini sangat diperlukan di dalam suatu pengelolaan keuangan sekolah. Lalu di sini ada sumber-sumber keuangan sekolah, yaitu dana dari pemerintah. Contoh dana dari pemerintah itu seperti dana BOS. Kemudian ada dana dari orang tua siswa. Contoh ataupun dana dari orang tua siswa itu contohnya berbentuk seperti SPP. Kalau dia masih jenjang SD itu belum dibuat SPP. Tapi kalau dia sudah SMP, SMA, entah sanawiyah maupun aliyah, itu sudah diberlakukan harus membayar SPP ataupun iuran tiap bulannya. Kemudian ada dana dari masyarakat. Yang keempat ada dana dari alumni. Yang kelima ada dana dari peserta kegiatan. Yang keenam ada dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Lalu di sini ada proses pengelolaan keuangan sekolah. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, yang kedua strategi mencari sumber dana sekolah, yang keempat penggunaan keuangan sekolah, yang kelima pengawasan dan evaluasi anggaran, yang kelima pertanggungjawaban. Adapun alokasi pengelolaan keuangan sekolah, yang pertama kegiatan peningkatan mutu pendidikan, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, yang keempat bahan pengajaran praktek, yang kelima kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan pegawai, yang kelima ada pembelian peralatan kantor, yang keenam perkembangan perpustakaan, yang ketujuh pembangunan sarana fisik sekolah, yang keempat biaya listrik, telepon, air, surat menyurat, yang kesembilan ada dana sosial seperti bantuan kesehatan, pakaian, dan juga seragam. Yang ke-10 yaitu biaya pemeliharaan gedung, pagar, dan pekarangan sekolah. Nah, di sini juga ada pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa yang pertama, dana dibelanjakan sesuai rencana dan tidak boleh ada penyelewengan ataupun tindakan korupsi di dalam mengelola keuangan sekolah. Yang kedua
kedua, ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak. Yang ketiga, pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Kemudian di sini ada langkah-langkah pengelolaan keuangan yang efektif. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. Yang ketiga, melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung dan dapat dihimpun. Yang keempat, menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Yang kelima, melakukan perhitungan rinci pemanfaatan daya yang tersedia untuk masing-masing kegiatan. Yang keenam, menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. Nah, demikianlah yang dapat saya paparkan seputar materi tentang pengelolaan keuangan